Pengabdian tanpa pamrih. Apa yang disebut dengan mengabdi badan jasmani untuk melaksanakan tau? Mengapa ikrar yang kalian ucapkan tidak dinamakan dengan mengabdi hati untuk melaksanakan tau, melainkan hanya menyuruh kalian mengabdi badan jasmani saja? Betulkah? Contoh saja, kamu ibarat sebuah martil yang telah diberikan ke wihara. Tiangnya yang tidak kokoh harus dipaku, sehingga sewaktu hendak memakai martil langsung bisa dengan segera mendapatkannya. Kursi yang goyang-goyang dan hampir rusak tersebut bisa segera dipaku, juga bisa menemukan martil untuk dipakai. Sama halnya dengan kalian, ada memiliki badan kasar, baru bisa untuk melaksanakan tau. Mempunyai badan kasar, kemampuan, kearifan baru bisa menuntun umat yang berjodoh, baru bisa mengerjakan pekerjaan dari wihara. Itulah yang disebut dengan mengabdi badan jasmani. Sewaktu wihara memerlukan kamu, apakah kamu akan melarikan diri? Sepantasnya setiap saat dipanggil, setiap saat siapkan diri. Giliran saya yang panggil, maka saya segera pergi. Saya pergi berceramah. Setelah pulang dari aktivitas sehari-hari, saya lalu mengabdikan diri untuk melaksanakan tau. Kalau begitu, apa yang disebut mengabdikan diri melaksanakan tau? Ada kemampuan harus dilaksanakan. Jika tidak, memiliki kemampuan juga harus belajar. Itulah baru disebut sebagai mengabdikan badan jasmani untuk melaksanakan tau. Ada badan kasar, barulah memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri melaksanakan tau. Bukankah begitu? Tanpa ada badan kasar, apa yang bisa kalian ikrarkan dalam mengabdikan badan jasmani demi tau? Jika sekarang tau sudah tidak disebarkan lagi, untuk apa lagi kamu mengabdikan diri? Maka harus tahu bersyukur jika tidak ada tau lagi. Numpang tanya, apa yang bisa kamu laksanakan lagi? Apa yang bisa kamu abdikan? Berikrar jadi duta dharma disebut sebagai duta dharma. Yang memiliki wihara disebut pengurus wihara. Betulkah? Apakah kalian merasa ini semua merupakan belenggu yang menjerat kalian? Karena saya adalah pengurus wihara, saya harus bertanggung jawab, maka apapun harus dikerjakan. Mengapa tidak menyuruh kalian berikrar untuk mengabdikan hati melaksanakan tau? Karena hati kalian berubah tak menentu. Takut setelah ikrar ini diucapkan, kalian tidak bisa menunaikan ikrar tersebut. Maka tidak bisa pulang ke kampung halaman kita. Tuhan sangat berwelas asih. Tahu hati kalian tak akan bisa diabdikan, maka menyuruh kalian mengucapkan ikrar mengabdi badan jasmani dan melaksanakan tau, agar kamu bisa membina secara perlahan-lahan, merubah tingkah laku kalian menjadi baik. Itu semuanya merupakan welas asih dari Tuhan kepada kalian. Murid, di dalam pembinaan dan pelaksanaan tau,
Apakah kalian merasa gembira? Mengapa terkadang bisa timbul saat yang tidak bahagia? Murid-murid harus memikirkannya dengan seksama. Apa penyebabnya? Siapa kakek guru kalian? Dan dulu selalu diwariskan secara turun-menurun. Bagaimana nenek moyang kita? Sebegitukah halnya dengan kita anak cucunya? Betulkah? Walaupun moralitas masih belum diwariskan, paling tidak raut wajah telah terwariskan. Apa yang diwariskan kepadamu? Kebesaran jiwa kakek guru? Jika kita merupakan cucu dari kakek guru, mengapa masih ada saat-saat yang tak gembira? Sewaktu murid-murid mengabdikan diri untuk menolong orang lain, tak peduli apa yang didapatkan orang ini. Juga tak peduli apakah dia sudi menerima limpahan kasih atau menolak kamu. Kamu tidak boleh terpengaruh. Apakah kamu bisa karena hal ini merasa gembira atau sedih? Saat mengabdi itu merupakan kebahagiaan yang tiada tara. Kamu akan merasakan sangat puas karena murid-murid sekalian pernah benar-benar mengabdikan diri. Jika sudah ada mengabdi, apakah harus melihat hasilnya? Murid-murid sekalian, cobalah tanya pada diri sendiri. Apakah kalian telah berusaha sepenuh hati? Jika sudah, yang murid-murid lakukan adalah pekerjaan langit. Maka segalanya harus menuruti kehendak dari langit. Langit mau membuatnya menjadi baik atau tidak, juga pasti ada penyebabnya, betulkah? Dengan demikian, mengapa masih merasa tidak bahagia? Itu semuanya karena pandangan kalian yang sempit, tak terbuka hatinya.